Kamu siap untuk menguji logika dan fokusmu? Ayo ambil kaca pembesarmu dan kita mulai. Pertama-tama, kamu harus bantuin Sinterklas. Cerobong asap mana yang aman untuk Sinterklas? Cerobong asap pertama kayaknya terhalang, jadi di sana bakal nggak ada oksigen. Bisa jadi berbahaya kan? Lihat cerobong asap kedua, nggak ada salju di atasnya, berarti perapiannya lagi dinyalain. Sinterklas sebaiknya pilih cerobong ketiga aja deh, soalnya cerobong ini nggak terhalang. Tapi ada sedikit salju di atasnya, berarti perapiannya lagi nggak dipakai. Seorang pesepeda motor nabrak jendela toko Pak Robi. Cowok itu ngambil puluhan jam tangan mahal lalu pergi. Pas polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin cowok yang tadi adalah keponakannya si Putra. Polisi langsung ngedatangin Putra karena hujan deras perjalanannya memakan waktu sejam. Putra ada di rumahnya bersama temannya. Lihat aja cuacanya, aku gak keluar rumah dari kemarin. Teman Putra mengiyakan, tapi polisi gak percaya dan Putra langsung ditangkap. Kenapa? Helm cowok itu ngegantung di motor tuh. Kalau helmnya ditinggalin seperti itu sejak kemarin, pasti sekarang udah dipenuhi air hujan. Suatu hari, pelatih sepak bola terkenal hilang dari ruang ganti. Polisi mencurigai 3 orang dan semua orang itu dari tim si pelatih. Benny bilang setelah latihan dia masih di lapangan untuk latihan lagi, dia belum pergi ke ruang ganti. Andre bersumpah setelah latihan dia pergi untuk ketemuan sama pacarnya. Lalu JJ bilang pas dia pergi dari ruang ganti, pelatihnya masih di sana. Siapa dalang di balik hilangnya si pelatih? Benny, dia bilang dia belum pergi ke ruang ganti, tapi dia udah pakai baju biasa, bukan seragam. Amy bikin pesta besar pada suatu malam di musim panas, tapi pagi harinya dia kaget karena ada orang yang nyuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya 3 terduga pelakunya, Daniel pacar Amy, Lily sahabat Amy, dan Hannah adik Amy. Daniel bilang dia main game semalaman bareng temannya, Lily sakit dan pulang pada tengah malam. Hannah bilang dia baru pulang dari pesta jam 7 pagi dengan naik taksi. Saat itu hari masih terlalu gelap untuk jalan sendirian ke rumah dan gak ada yang nganter dia pulang. Kamu tahu siapa yang berbohong? Hannah yang bohong. Jam 7 pagi pas musim panas pasti udah terang. Pengusaha tajir hilang dari rumahnya. Detektif yang datang untuk menyelidiki kasus ini nggak nemu hal aneh kecuali kertas misterius dengan tulisan 37713. Ada 3 terduga pelakunya yaitu Eric, Ellie, dan Chandra. Bantu detektif untuk nyari tahu pelakunya yuk. Penculiknya Lily. Namanya ditulis di kertas itu dalam bentuk kode. Suatu hari, Sinterklas lapar, jadi dia mampir dulu ke supermarket untuk membeli makanan. Dia nggak mau ninggalin kado-kadonya, tapi dia juga nggak bisa membawa masuk semuanya, jadi dia meninggalkan tasnya di dekat pintu masuk. Sayangnya setelah bayar, dia melihat kado-kadonya udah diambil orang. Kamu bisa bantuin Sinterklas nemuin pencurinya? Cowok ketiga, dia lagi ngumpetin kado-kado yang dia curi tuh. Sebuah kerajaan terbakar habis oleh api ajaib yang mustahil dipadamkan. Satu-satunya orang yang selamat adalah pangeran kerajaan itu. Dia memutuskan pergi ke negeri penyihir untuk nyari tahu siapa yang menghancurkan negaranya. Di sana dia ketemu 3 penyihir, abu, coklat, dan ungu. Kerajaanku dihancurkan oleh sihir, siapa pelakunya? Penyihir abu menjawab pada saat serangan itu dia sedang liburan ke Afrika. Penyihir coklat bilang kalau dia baru pulang dari India, dan penyihir ungu bilang dia bisa meramal masa depan dan menyembuhkan orang, tapi dia nggak bisa mengendalikan api. Kamu tahu penyihir yang mana pelakunya?
Penyihir ungu. Dari mana dia tahu tentang api padahal pangeran gak pernah nyebut itu? Mara mondar-mandir di hutan untuk nyari hal tebus. Tiba-tiba dia ketemu cowok yang ngasih tahu kalau sebentar lagi akan ada persimpangan. Di sana bakal ada tiang dengan beberapa plang kanan bohong, tapi plang kiri jujur. Gak lama kemudian Mara memang melihat tiang ini. Plang kanan bertuliskan ke halte bus dan plang kiri bertuliskan ke hutan. Kamu tahu ke arah mana haltenya? Jadi, plang kanan bohong dan plang kiri bakal ngarahin Mara ke hutan lagi. Dia sebaiknya lurus aja dan dia bakal sampai halte. Pasangan suami istri pulang dan melihat Sinterklas pingsan di lantai rumah mereka. Mereka langsung manggil polisi dan pas polisi datang mereka langsung menginterogasi orang-orang yang dicurigai. Mereka adalah anak-anak pasangan itu. Putri mereka yang berumur 17 tahun bilang dia teleponan sama pacarnya saat orang tuanya pergi. Anak laki-laki kembar mereka bilang mereka tidur cepat biar bangun pagi dan bisa membuka kado. Dan putri bungsu mereka menjawab dia pengen ngasih kejutan untuk Sinterklas, jadi dia bikin cookies untuknya. Perhatikan para tersangka ini. Siapa yang bersalah? Pasti si anak bungsu. Lihat, cookies yang dia bikin mengandung kacang. Sinterklas pasti alergi kacang ini. Kamu pergi ke supermarket dan beli telur sama ayam, total pembelianmu adalah 108 koin. Tapi ayammu 100 koin lebih mahal dari telur, jadi berapa harga telurnya? Insting pertamamu pasti bilang 8 koin, tapi 100 dikurangi 8 nggak ngasih kita perbedaan 100 koin. Telurnya seharga 4 koin. Sofia hilang dari rumahnya. Dari sebuah kertas yang ditemukan di ruang keluarganya, polisi langsung menyimpulkan dia diculik. Detektif Purwanto yang datang untuk menyelidiki kasus ini memutuskan mewawancarai tetangga cewek itu. Anto bilang dia lagi kerja malam, dia langsung tidur begitu pulang dan baru terbangun saat detektif itu datang. Rian menjelaskan kalau dia berencana mengadakan pesta barbeku untuk semua tetangga. Tapi karena seharian hujan, dia harus ngebatalin pesta itu. Laura bilang dia habis pergi ke pusat kota untuk belanja dan baru pulang. Detektif langsung tahu siapa pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Laura bohong. Hujan turun seharian, tapi nggak ada genangan air di bawah mobilnya. Artinya dia nggak kemana-mana. Emma ditangkap oleh penyihir. Penyihir itu mengurungnya di gubuk lalu pergi. Pas Emma kelaparan, dia menemukan 3 jenis cookies. Bantuin dia yuk untuk nyari tahu cookies mana yang aman dimakan. Lihat cookies ini, meskipun titik-titik hitam ini mirip kismis, sebenarnya itu serangga kecil. Cookies coklat putihnya kelihatan enak, tapi apa yang berwarna hijau itu? Gawat, itu pasti racun. Emma sebaiknya pilih cookies dengan coklat chips. Dari mana kamu tahu Sinterklas jago karate? Tentu aja karena dia punya sabuk hitam. Apa kamu cukup teliti untuk menemukan Sinterklas yang berbeda? Di sana ternyata Sinterklas tanpa sabuk. Tugas berikutnya adalah nyari rusa yang berbeda. Rusa kecil dengan hidung merah ini. Sekarang pakai topi detektifmu karena kamu akan menangkap penjahat. Perhatikan ruangan ini dan katakan di mana penjahatnya ngumpet. Aha, lihat pohonnya. Kamu lihat kaki? Ada yang ngumpet di sana tuh.
Wendy adalah seorang guru kesenian. Pagi ini muridnya ngeprank dia. Ada yang naruh lem di cangkir kopinya dan dia nanya-nanya ke 3 orang. Andre bilang, "Bukan saya, Bu. Saya sibuk ngelukis bunga-bunga cantik ini." Jerry bilang, Saya ketiduran, Bu. Saya telat datang ke studio. Zara bilang, "Buat apa saya ngelakuin itu? Ibu guru tuh favorit saya." Siapa pelakunya? Zara pelakunya. Ada lem di kantongnya tuh. Wendy memberi tugas ke murid-muridnya dan meninggalkan studio. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melihat lukisan ini. Dia berkata, "Wow, siapa yang melukis masterpiece ini?" 3 orang murid ngaku-ngaku sebagai pelukisnya. Bisa tebak siapa yang beneran jujur? Untuk memecahkan misteri ini, coba lihat palet cat mereka deh. Cuma murid ini yang punya warna yang sesuai dengan warna yang ada di lukisan itu. Wendy pergi keluar mau beli makan siang, tiba-tiba dia melihat seorang pesepeda terbaring di tanah. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada mobil menabrak botol saus, pesepeda itu cuma jatuh di dekat sana dan terkena cipratan saus. Wendy mendapat paket, ada 3 kotak yang identik berisi perlengkapan seni. Kotak-kotak itu labelnya salah tuh. Wendy harus melabeli kotak dengan benar dengan hanya membuka 1 kotak. Bisa bantu Wendy? Karena ketiga kotak isinya salah, Wendy harus membuka kotak ketiga. Kalau isinya cat air, kotak pertama pasti isinya kuas dan kotak kedua berisi cat air dan kuas. Kalau ada kuas di kotak ketiga, kotak pertama pasti berisi cat air dan kuas, sementara kotak kedua isinya cuma cat air. Kurir pergi keluar dan berteriak, "Hei, panggil polisi! Ada yang nyolong mobilku!" Polisi pun memulai investigasi dan menemukan 3 tersangka. Salah satunya si pencuri. Bisa tebak yang mana? Orang pertama cuma lagi ngecat pagar, orang ketiga tukang kebun, tapi orang kedua menyembunyikan kunci lockpick di saku bajunya. Jadi, dia pencurinya. Wendy menghadiri pesta Halloween, ada 3 orang yang mengajaknya menari. Tapi salah satunya manusia serigala. Kamu tahu nggak yang mana? Orang pertama cuma pakai kostum manusia serigala, orang kedua luka-luka, tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Orang ketiga punya ekor serigala asli. Sehabis pesta, Wendy bangun di sebuah sel yang terbuat dari es. Dia cuma punya beliung. Sementara itu, sahabat Wendy, Bang Jack, terkurung di sel serupa dengan sebuah bor. Kira-kira siapa ya yang bisa lolos? Cuma Wendy yang bisa kabur. Bang Jack nggak bisa pakai bor kalau nggak ada listrik kan? Keesokan harinya Wendy tiba di studio seni, dia meninggalkan kopinya di meja dan pergi ke toilet. Waktu balik dari toilet, Wendy sadar ada yang meminum kopinya. Dia ngecek permukaan cangkir kopi, mencari sidik jari, tapi cuma ada sidik jarinya sendiri. Wendy memeriksa 3 orang di antara murid-muridnya. Bella bilang, "Maaf Bu, saya lagi nyuci kuas di wastafel, saya nggak lihat meja Ibu." Jerry bilang, "Maaf Bu, saya nggak suka kopi. Lagian saya tadi lagi live IG." Riri bilang, "Saya lagi ganti baju di ruang ganti, kan mau jadi model untuk kelas melukis." Bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya Jerry. Coba tuh lihat kantong belakangnya. Dia nyembunyiin sarung tangan karet, pantas aja nggak ada sidik jari.
Wendy mendapat panggilan darurat ada yang mencuri lukisan di galeri studio seninya. Wendy menginterogasi 3 tersangka di antara para pengunjung. Sarah bilang, aku kesini mau beli lukisanmu tapi waktu masuk galerinya kosong. Jill bilang, aku kehilangan penglihatan 7 tahun lalu jadi aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma kesini untuk numpang ke toilet. Robert bilang, Buat apa aku ngerampok tempat ini? Aku kan investor penting di sini. siapa yang bohong? Jill, kalau dia benar-benar buta, kenapa dia bawa kamera ya? Wendy mengadakan tes masuk untuk murid-murid kesenian. Salah satu dari 3 calon seniman ini kidal. Bisa tebak yang mana? Orang ketiga, lebih mudah untuk orang kidal memegang palet cat dengan tangan kanan dan melukis dengan tangan kiri. Dengan begitu, tangan kirinya bekerja dan tangan kanannya diam. Selama ujian, seseorang bernama Bobby tiba-tiba sakit dan pingsan. Wendy memanggil ambulans dan membawa Bobby ke rumah sakit. Baru kali ini dia bertemu Bobby, jadi dia nggak kenal keluarganya. Tapi Wendy bisa langsung tahu istri Bobby waktu di rumah sakit. Kamu tahu yang mana istri Bobby? Wanita ini, mereka punya tato yang sama. Wanita ketiga punya tai lalat yang mirip di pipinya, jadi mungkin dia kakaknya Bobby. Kata dokter, Bobby mungkin keracunan, jadi Bobby harus tetap di rumah sakit untuk dicek. Sementara itu Wendy balik ke studio dan menanyai 3 orang saksi di antara para pelamar. Sheila bilang, Bobby dari awal emang kelihatan gak sehat, gak salah sih. Semua orang juga pasti stres kalau ujian. Sam bilang, aku nggak tahu siapa yang racun Bobby, tapi yang jelas orang itu tega banget. Andre bilang, Kayaknya Bobby cuma pura-pura sakit biar bisa diterima tuh. keesokan harinya Bobby menelpon Wendy dan ngasih tahu hasil lab. Ternyata dia memang diracun. Wendy langsung memanggil polisi dan polisi pun menangkap salah satu saksi. Siapa ya orangnya dan kenapa? Sam, dia udah tahu soal racun itu sebelum hasil tes labnya keluar. Esok paginya Wendy ke studio, dia melihat ada yang bikin kekacauan. Kanvas-kanvas sobek dan cat-cat tumpah kemana-mana. Bisakah kamu menghitung kuas yang ada di ruangan ini? "13. Gimana kalau toples kacanya? Ada berapa ya totalnya? Ada 8 toples kaca di studio ini termasuk yang pecah ini. Wendy bertanya ke 3 orang muridnya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekacauan ini? Nina menjawab, saya rasa David, Bu. Dia nggak pernah nyuci tangan dan bajunya. Dia aneh banget. David bilang, Nina, Bu, dia iri karena lukisannya nggak terpilih untuk dipajang di pameran seni. Lalu Amber bilang, saya nggak tahu siapa pelakunya. Kemarin saya sakit dan istirahat di rumah. Siapa ya pelakunya? Coba lihat bingkai-bingkai kanvas ini deh. Semuanya ditandatangani. Satu-satunya kanvas yang gak sobek ada nama Davidnya. Berarti David yang bikin kekacauan dan merusak karya teman-temannya. Wendy mengajak murid-muridnya ke taman untuk kelas outdoor. Apakah kamu melihat detail aneh di sini? Ini pohon apel, tapi kenapa ada banyak jeruk di bawahnya? Ada 2 orang murid melukis gambar yang hampir mirip, bisa bantu Wendy menemukan 3 perbedaan. Ini dia. Gimana kalau gambar ini bisa temukan 3 perbedaan?
Di sini nih. Sehabis kelas, Wendy ingin meninggalkan taman tapi dia tersesat. Dia harus melewati labirin membingungkan ini. Bisa bantu Wendy mencari jalan keluar? Cuma jalur pertama yang benar. Di jalan pulang, Wendy masuk ke supermarket. Berapa kaktus yang ada di sini? Ada orang yang merusak mobil mahal di parkiran dekat apartemen Wendy. Polisi menginterogasi 3 saksi untuk mencari pelakunya. Charlie bilang, "Ini mobilku, aku parkir kayak biasa terus pulang. Aku kebangun gara-gara Wendy nelpon." Gia bilang, "Aku lagi ada kelas yoga di studio dekat sini. Mobil ini punya mantanku Charlie. Sayangnya dia lebih cinta mobil ini daripada aku." Patra bilang, "Charlie itu tetanggaku, tapi dia bukan temanku, asal tahu aja. Aku seharian ini kerja, baru aja nyampe." Siapa yang merusak mobil Charlie? Gia pelakunya. Dia nyembunyiin bat bisbol di dalam gulungan karpet yoganya. Erika ingin menemukan cinta sejati. Jadi, dia ikut acara kencan kilat. Dia bicara dengan 3 orang asing. Mereka menyampaikan fakta singkat tentang diri mereka. Victor bilang, "Aku arsitek. Aku baru saja membangun gedung pencakar langit terbesar di kota ini. Sekarang aku mau mencari istri cantik dan membangun keluarga." Jason bilang, "Aku mengelola rantai toko roti sendiri. Aku nggak pernah menjalin hubungan serius karena terlalu sibuk kerja." Dan Edgar bilang, "Aku baru dipecat, tapi nggak masalah karena orang tuaku miliarder. Aku ingin menemukan belahan jiwa untuk berkeliling dunia." Siapa yang harus Erika pilih? Perhatikan Victor lebih dekat. Giginya terlalu tajam. Dia nggak makan atau minum apapun. Dia juga nggak punya bayangan. Bahaya kencan dengan vampir. Kalau Jason, dia jelas punya cincin kawin. Ada garis bekas cincin di jari manisnya. Pasti dia pembohong. Jadi, Erika harus memilih Edgar. Seusai acara, Erika pergi ke restoran India favoritnya di dekat apartemennya. Dia memesan, menaruh tasnya di meja, lalu ke kamar kecil. Setelah beberapa menit, dia kembali dan menyadari seseorang mencuri tasnya. Si pelayan bilang, "Aku melihat seseorang dengan tato di leher berlari ke lantai 2 restoran." Erika ke atas dan menemukan 3 tersangka. Bisa tebak siapa pencurinya? Cuma wanita ini yang punya kantong kertas cukup besar untuk menyembunyikan tas Erika. Dan ada wig di dalam tasnya. Keesokan harinya, Edgar menelpon Erika dan mengajaknya kencan. Edgar menawarinya memilih tempat. Erika ingin menguji kemampuan logis Edgar. Jadi, dia mengirimnya teka-teki ini. Bisa bantu Edgar datang ke tempat yang tepat? Ini berarti Central Square. Akhirnya, Edgar dan Erika bertemu di sana. Mereka menyadari seseorang di kerumunan ini adalah penjelajah waktu. Bisa tebak siapa? Dia. Siapa yang jogging pakai sepatu kayu di zaman sekarang? Edgar mengundang Erika ke pesta eksklusif. Sayangnya, si satpam menolak mengizinkan mereka masuk tanpa kata sandi. Edgar bilang, "Ayolah, beri kami petunjuk." Si satpam bilang, "Oke, kapan waktu dalam sehari yang dibaca sama dari belakang dan depan? Bisakah kamu membantu mereka memecahkan kode ini?" Jawaban yang benar adalah malam. Keesokan harinya, Erika mengundang Edgar makan malam. Erika punya permen di dapur. Semua mirip, tapi punya 3 rasa berbeda.
3 jeruk, 2 stroberi, dan 5 anggur. Tiba-tiba, lampu di seluruh apartemen Erika mati. Sekarang dapurnya gelap. Berapa permen yang harus Erika keluarkan untuk memastikan dia punya setidaknya 1 permen dari tiap rasa? Untuk mendapatkan jumlah permen minimal, kurangi 1 dari angka terkecilnya, lalu tambahkan semua angka yang lebih besar. Jadi, hasilnya 9. Erika mengunci komputernya dengan kata sandi dan menulis petunjuk di stiker. Edgar ingin melihat daftar belanja Erika untuk memilih hadiah Valentine sempurna. Jadi, saat Erika tak ada, Edgar mencoba masuk. Mari lihat petunjuknya. Bisakah kamu membantunya memecahkan kode ini? Ini bukan daftar belanja. Lihat, kata sandinya adalah rapal. Hari ini adalah hari pernikahan Edgar dan Erika, dan mereka tak membuang waktu. Pagi harinya, sang pengantin wanita bersiap-siap. Pertama, dia ke kamar mandi selama 20 menit. Saat kembali ke kamarnya, dia sadar seseorang menodai gaun pengantinnya. Cuma para pengiring pengantin yang punya akses ke gaun ini. Jadi, Erika menanyai mereka. Lily bilang, selama 20 menit terakhir, aku mengobrol dengan ibumu di ruang tamu. Dia bisa memastikan ucapanku. Rosie bilang, aku tak bangga soal ini, tapi aku dari dapur untuk diam-diam makan camilan yang disiapkan untuk makan malam pernikahan. Dan Daisy bilang, aku mengurus toko bunga. Mereka salah kirim bunga. Bisa tebak siapa yang menodai gaun Erika? Rosie. Ada lumpur yang sama di bawah sepatunya. Saatnya memulai resepsi, tapi Edgar menghilang. Mantan pacarnya yang gila, Zoe, adalah penyihir. Dia menyelinap ke pesta pernikahan, menangkap Edgar, dan mengkloningnya. Erika menemukan Zoe dan 6 Edgar berbeda di basement. Zoe bilang, aku ingin membuat salinan Edgar agar dia tetap bersamaku. Sekarang sudah cukup, kamu bisa membawa suamimu pulang. Sayangnya, aku tak ingat mana yang asli. Bisa bantu Erika menemukan Edgar yang asli? Yang ketiga, yang lainnya punya kekuatan gaib. Pernikahan dimulai, tapi ada pencuri di antara para tamu. Apa kamu bisa melihatnya? Wanita yang tampak polos dengan 2 dompet ini. Edgar dan Erika bulan madu di India. Bisa lihat apa yang salah di pesawat mereka? Dilarang ada api di pesawat. Si pramugari seharusnya tahu. Setelah mendarat, Edgar dan Erika naik taksi dan pergi ke hotel. Tiba-tiba, mereka melihat sekeluarga bebek menyeberang jalan. Erika memotretnya, tapi sayangnya ngeblur. Bisa hitung jumlah bebek di sini? Mari lihat bebek ini satu persatu. Kita bisa lihat 2 paruh. Jadi, ada bebek lain di belakang yang pertama. Di sini ada 2 bebek kecil di dekat yang lebih besar. Dan ada 1 bebek ini. Sejauh ini jumlah keseluruhannya adalah 6. Yang ini bukan bebek, dia angsa. Tapi ada 1 bebek lagi yang bersembunyi di belakangnya. Dan 3 lagi di sini. Jadi jumlahnya 10. Erika dan Edgar tiba di hotel. 4 karyawan menyambut mereka di lobi. Tapi salah satunya adalah penipu. Bisa tebak siapa? Lihatlah logo hotel ini. Logonya teratai dengan 6 kelopak. Tapi logo di badge wanita ini punya 5 kelopak bunga. Jadi, dia karyawan palsu. Manajer hotel memberi mereka kunci ke kamar terbaik untuk pengantin baru. Mereka memeriksa kamar itu
Tapi begitu melihat interiornya, mereka langsung minta ganti. Kenapa? Ada kadal transparan merayap di tirai ini. Bunga di pot ini punya gigi, dan jelas ada yang mengintip mereka lewat mata di lukisan dinding ini. Erika, Edgar, dan pemandu wisata mereka mendaki gunung. Mereka punya 3 ransel. 1 berisi kantong tidur dan tenda, 1 berisi pakaian hangat dan peralatan berkemah, dan yang terberat ransel berisi makanan. Mereka harus memilih 1 ransel untuk dibawa. Erika langsung memilih yang terberat. Kenapa? Ini akan makin ringan setelah berhenti di tiap kemah. Dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk menjelajahi gua setempat. Mereka berjalan masuk dan tiba-tiba tanah longsor menghalangi jalan keluar. Ada 4 terowongan di depan, masing-masing dengan tanda yang menunjukkan bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Ada keluarga penyihir jahat di terowongan pertama. Mereka mengutuk semua manusia yang berani masuk. Terowongan kedua dipenuhi laba-laba berbisa. Yang ketiga dikerumuni kelelawar. Dan terowongan keempat terbakar. Mana yang kamu pilih agar tetap aman? Mereka harus memilih terowongan kedua. Laba-laba tak menyakiti manusia untuk cari makan. Akhirnya, mereka keluar dan melihat sebatang pohon dengan banyak burung beo cantik. Apa kamu bisa menghitung jumlah burung di pohon ini? Tugasnya adalah menghitung jumlah semua burung. Jadi, ada 10 burung di pohon ini, termasuk 6 burung kakatua. Malam harinya, Erika dan Edgar berjalan-jalan di kota. Mereka melihat parade lokal, tapi ada pencuri di antara para penampil. Bisakah kamu melihatnya juga? Pria ini mencuri gelang wanita ini. Ini adalah musim liburan. Namun, ada kekuatan jahat yang berusaha keras untuk merusak suasana hati. Nggak ada yang tahu apa kekuatan ini atau kenapa kekuatan ini merusak liburan. Saat itulah detektif Chris Robinson berperan. Bantu dia memecahkan teka-teki ini untuk menyelamatkan hari. Tugas pertama membawa sang detektif ke Kutub Utara. Seseorang telah mencuri kue-kue Sinterklas yang dia simpan di kandang rusa. Sinterklas menduga penjahat itu adalah salah satu peri yang bekerja di sana. Tapi dia juga khawatir karena mereka semua alergi terhadap coklat. Dan kue yang hilang adalah kue keping coklat. Detektif Robinson mengumpulkan semua peri dalam satu ruangan. Salah satu dari mereka terus menjulurkan lidahnya, lalu tersipu malu dan meminta maaf. Peri kedua punya jejak sesuatu yang berwarna coklat di tangannya. Dan peri ketiga terus tersenyum dan cekikikan. Perhatikan mereka dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu yang mana pencurinya. Pria dengan bintik-bintik kecoklatan di jari-jarinya ini bekerja di kandang kuda. Jadi gak heran kalau tangannya kotor. Peri adalah makhluk yang ceria. Artinya, peri yang tersenyum dan cekikikan sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Tapi peri yang pertama, lidahnya kemungkinan bengkak akibat reaksi alergi. Ini dia pencuri kue kita. 3 remaja menyelinap masuk ke rumah Sinterklas. Ketika dia pulang ke rumah setelah bekerja, dia melihat 3 anak yang tampak bersalah dan pohon Natal plastik setinggi 20 kaki tergeletak di lantai. Sinterklas tahu bahwa salah satu dari anak-anak itu pasti memanjat pohon itu, sehingga pohon itu tumbang. Dia menelepon detektif kita. Chris segera datang. Setelah melihat anak-anak dengan seksama, dia memberitahu Sinterklas siapa yang bersalah. Apakah kamu bisa menemukan jawabannya juga? Pria dengan rambut hijau ini terlihat seolah-olah punya beberapa jarum pohon Natal di rambutnya. Tapi jangan lupa bahwa pohon itu terbuat dari plastik dan gak mungkin kehilangan jarumnya. Pria di sebelah kiri punya bintang di sweaternya yang terlihat seperti bintang yang ada di atas pohon.
Tapi lihat, itu bordiran. Sekarang, lihatlah gadis dengan syal yang sangat berkilau. Syal ini terlihat sangat mirip dengan Prada yang menghiasi pohon Natal. Itu karena memang benar, itu adalah Prada. Ketahuan. Ketika sang detektif dan Sinterklas sedang pergi memecahkan misteri pohon Natal yang terbalik, seseorang mencuri semua hadiah dari gudang Sinterklas. Setelah menyelidiki kasus ini, detektif Robinson punya 3 tersangka. Semuanya adalah peri. Masing-masing peri mengaku sedang berada di rumah saat kejahatan itu terjadi. Jalan tersebut gak mungkin dilalui dengan berjalan kaki karena salju turun selama beberapa jam terakhir. Jadi, siapapun pelakunya harus menggunakan kereta luncur. Bisakah kamu membantu Chris menemukan siapa penjahatnya? Peri ini terlihat sangat marah, tapi mungkin karena kereta luncurnya rusak, itu berarti dia nggak bisa meninggalkan rumahnya. Kereta luncur peri di sebelah kanan tertutup lapisan salju yang tebal. Sepertinya dia nggak menggunakannya baru-baru ini. Tapi lihatlah kereta luncur peri yang di tengah, ada salju di bawahnya. Itu berarti kereta luncur diparkir di dekat rumah setelah salju mulai turun. Peri itu nggak ada di rumah, jadi kenapa dia berbohong? Salah satu peri Sinterklas menaruh kunci gudang tempat Sinterklas menyimpan hadiah ke dalam botol kosong dan menyumbatnya dengan gabus. Detektif Robinson harus mengeluarkan kunci tersebut tanpa memecahkan botol atau menarik gabus. Bagaimana dia bisa melakukannya? Chris mendorong gabus ke dalam botol dan mengguncang kuncinya sampai keluar. Tugas detektif Robinson berikutnya nggak biasa. Setidaknya bisa dibilang begitu. Dia harus pergi ke rumah kue jahe berhantu dan menghadapi salah satu dari 3 monster mengerikan. Mereka telah menempati rumah yang lezat, namun saat ini nggak bisa didekati. Lawan potensial Chris adalah 1. Kalkun Natal yang dihidupkan kembali setinggi 7 kaki. Kalkun ini mengancam detektif dengan pisau dan terlihat sangat nggak bersahabat. 2. Monster eggnog panas membara yang terlihat seperti tumpukan lendir yang bergerak. 3. Atau makhluk permen tongkat setinggi 8 kaki yang tampak mengancam dengan tungkai panjang dan tajam. Bantu sang detektif membuat pilihan yang tepat yuk. Kalkun bisa sangat berbahaya dengan pisau-pisau itu. Tungkai monster permen tongkat terlalu tajam untuk didekati. Sedangkan untuk eggnog, selain sangat panas, ia nggak menimbulkan bahaya serius. Detektif hanya perlu mendorong monster tersebut ke salah satu dinding roti jahe, dan dinding itu akan menyerap makhluk itu dengan sangat cepat. Sinterklas punya masalah yang nggak biasa. Salah satu perinya baru saja berulang tahun, tapi Santa nggak ingat berapa umurnya. Peri itu nggak ingin membuat tugasnya menjadi lebih mudah. Dia berkata, "Kemarin lusaku berusia 34 tahun, dan tahun depan aku akan berusia 37 tahun. Kedengarannya aneh, tapi peri itu nggak membuat kesalahan dalam perhitungannya. Sinterklas pasti membutuhkan bantuan detektif Robinson. Peri itu berulang tahun pada tanggal 31 Desember dan dia membicarakannya dengan Sinterklas pada tanggal 1 Januari. Sehari sebelum ulang tahunnya, dia berusia 34 tahun. Keesokan harinya, dia berusia 35 tahun. Tahun baru dimulai keesokan harinya. Tahun ini, dia akan berusia 36 tahun dan dia akan berusia 37 tahun pada tahun berikutnya. Tiada hari tanpa kecelakaan. Seorang peri muda memutuskan untuk menjahili Sinterklas dan menyembunyikan hadiah-hadiah di balik salah satu dari 2 pintu ini. Detektif Robinson tahu bahwa salah satu pintu menyembunyikan seekor naga yang sangat nggak bersahabat. Dan di balik pintu yang lain ada hadiah-hadiahnya. Dia harus memilih pintu yang tepat. Kalau enggak, liburannya akan rusak. Ada 2 tanda di pintu. Salah satunya bohong dan yang lainnya benar. Di pintu pertama tertulis, hadiahnya ada di sini, naga ada di ruangan sebelah.
Tanda yang satunya bertuliskan, hadiah dan naga nggak berada di ruangan yang sama. Bisakah kamu membantu detektif menemukan letak hadiah-hadiah itu? Hadiah-hadiahnya ada di ruangan kedua. Pernyataan kedua benar, yang berarti pernyataan pertama salah. Setelah hari kerja yang panjang, Sinterklas pulang ke rumah dan menemukan seseorang telah memecahkan semua hiasan kaca di pohon Natalnya. Dia terkejut dan kesal. Dia menelepon detektif Robinson dan memberitahunya dia punya 2 tersangka. Salah satunya adalah salah satu rusa kutubnya. Sinterklas melihatnya di dekat rumahnya 2 jam yang lalu. Tersangka lainnya adalah peri yang dimarahi Sinterklas. Lihatlah tempat kejadian dan bantu detektif untuk menentukan penjahatnya. Lihatlah jejak kaki yang ditinggalkan penjahat di lantai. Jejak kaki itu terlalu besar dan bukan milik rusa atau peri. Jejak-jejak itu terlihat seperti milik Sinterklas sendiri. Tapi kenapa dia perlu menjebak para pekerjanya? Kasus ini membuat detektif Robinson sangat curiga. Dia mulai mengamati Sinterklas. Tak lama kemudian, Sinterklas mengundangnya untuk makan malam dan menawarkan 3 hidangan yang bisa dipilihnya. Karena Chris sudah mewaspadai Sinterklas, dia memeriksa hidangan tersebut dengan sangat teliti. Lihatlah hidangan itu dan katakan hidangan mana yang aman untuk dimakan. Kue keping coklat ini terlihat baik-baik saja, sampai kamu menyadari keping coklat ini sebenarnya adalah serangga. Uap yang mengepul di atas semangkuk sup ini berwarna hijau dan mencurigakan. Hidangan ini kemungkinan besar sudah diracuni. Satu-satunya pilihan yang aman adalah apel. Lihatlah cacing kecil ini. Jika cacing bisa mengunyah apel, kemungkinan besar apelnya boleh dimakan. Jadi, apakah ini berarti Sinterklas ingin menyingkirkan Chris setelah sang detektif mulai mencurigai sesuatu? Sinterklas ini nggak mungkin Sinterklas yang asli. Setelah detektif Robinson mengetahui bahwa kekuatan jahat misterius yang merusak liburan selama ini adalah Sinterklas palsu, dia mulai mencari Sinterklas yang asli. Tak lama kemudian, dia menemukan ruang bawah tanah dengan 3 pintu. Di balik masing-masing pintu, ada seorang pria berpakaian seperti Sinterklas dan mengaku sebagai Sinterklas yang asli. Perhatikan mereka dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu Sinterklas mana yang asli. Sinterklas yang di sebelah kiri. Mudah-mudahan kamu memperhatikan foto di dinding. Foto itu menggambarkan Sinterklas dengan rusa kutubnya. Jika kita membandingkan foto tersebut dengan semua Sinterklas, hanya Sinterklas di sebelah kiri yang benar-benar sama. Aldi pengen banget jadi model terkenal, makanya dia rela datang ke audisi mewah di New York biar bisa keterima. Para pesaingnya udah ngantri di lobi, dan ternyata salah satu dari mereka bukan penghuni bumi. Apa kamu bisa tebak yang mana? Cowok ini punya mata ular. Fotografer Desi ngajak Aldi ke studionya untuk foto-foto, tapi dia malah ketakutan setelah menerima hasil fotonya. Kenapa gitu? Kok kaki Aldi kelihatan aneh ya? Ternyata kedua kakinya kanan semua tuh. Akhirnya Aldi diterima jadi model, dia langsung ditawarin jadi model sampul di majalah terkenal. Saking antusiasnya, dia datang lebih awal, tapi sebelum pemotretan dimulai, dia sempat bercermin. Aduh, kenapa wajahnya dipenuhi ruam alergi? Kemudian Aldi menginterogasi 3 tersangka. Asisten bilang, katanya kamu alergi kacang dan beri, jadi kami cuma nyiapin hidangan yang aman.
Penata rias mengatakan, Aku nggak nyentuh makananmu, tadi aku cuma merias wajahmu dan lanjut istirahat. lalu petugas kebersihan menjelaskan, Aku tahu kulit para model sangat sensitif, jadi aku cuma pakai produk pembersih organik hipoalergenik. apa kamu bisa nebak biang keroknya? Pasti si penata rias. Meski nggak megang makanan Aldi, dia megang wajah Aldi kan? Dan kemungkinan dia juga nambahin racun ke alat make up-nya. Aldi diterima jadi model di katalog pakaian, dia diminta untuk pakai jeans trendy ini. Apa kamu bisa nebak jumlah lubang yang ada di jeans ini? Dua lubang ini nembus ke belakang, jadi di sini ada 4 lubang, nggak cuma 2. Sedangkan lubang ini cuma ada di depan. Tambah 1 lubang, tapi masih ada 3 lubang lagi, 2 di bagian bawah kaki celana, dan satunya lagi di bagian pinggang. Jadi jawabannya adalah 8 lubang. Aldi harus lembur di studio untuk bikin postingan. Pekerjaannya baru selesai menjelang larut malam. Saat berjalan pulang di lorong kantor, tiba-tiba dia ngedenger jeritan minta tolong. Suara itu berasal dari loker sapu. Lalu dia segera menuju loker untuk nolongin. Desi, siapa yang ngunciin kamu di sini? Desi menjawab, aku nggak tahu. Tadi aku mau naik ke lantai 8 untuk makan di restoran Tiongkok, tapi ternyata tutup karena lagi ada perbaikan. Terus aku langsung balik. Tiba-tiba kepalaku ditutup kain dari belakang dan dikunciin di sini. Pagi harinya Aldi menginterogasi 5 tersangka. Petugas kebersihan bilang, Aku nyuci jendela di lantai 8. penata rias bilang, aku ngebersihin kuas di kamar mandi. Lalu asisten mengatakan, Aku ngebantu penata rias, tapi pulang duluan. penata gaya menjawab, aku makan malam di restoran Tiongkok lalu pergi ke konser. Dan si kameramen bilang, Kemarin aku sakit dan harus segera pulang. siapa yang udah ngunci Desi di situ? Si penata gaya, restoran Tiongkoknya masih tutup. 6 orang ini terjebak di dalam gua dan apesnya semua makanan mereka ketinggalan di tempat camping. Mereka terpaksa menahan lapar sampai tim penyelamat tiba di lokasi. Tiba-tiba Aldi nemu 5 cookies di dalam sakunya. Apa kamu bisa nemuin cara termudah untuk ngebagi 5 cookies ini ke 6 orang secara merata? Mereka harus ngebagi 3 cookies jadi 2 potong, lalu ngebagi 2 cookies sisanya jadi 3. Dengan begini tiap orang dapat setengah dan sepertiga cookies. Aldi lagi ngecek emailnya setelah dia pulang liburan. Dia ngeliat 3 tawaran pekerjaan baru. Friska nawarin dia untuk ikut acara New York Fashion Week. Julia berani nawarin dia gaji tinggi untuk jadi model iklan sampo. Dan Citra nawarin dia jadi brand ambasador merek pakaian terkenal. Ternyata salah satu dari mereka cuma nipu tuh. Apa kamu bisa tebak orangnya? Citra, ejaan merek Gucci-nya salah tuh. Aldi baru aja sampai di tempat syuting iklan sampo. Dia masuk ke ruang ganti untuk ngeliat pasangan aktrisnya, Ami. Dia punya potongan rambut pendek yang berantakan. Lalu Ami berseru, aduh kenapa rambutku jadi jelek gini? Ulah siapa sih? Padahal cuma aku tinggal tidur 30 menit. Aldi langsung menanyai 3 tersangka dengan 1 pertanyaan. Apa yang kalian lakukan selama 30 menit terakhir? Penata rias mengaku, aku lagi live video di belakang panggung bareng followersku. Satpam ini bilang, Jam istirahatku dimulai 30 menit lalu, jadi aku beli minuman di mesin otomatis. Tapi kemudian aku dapat tugas untuk mengamankan orang asing yang bawa gunting. Setelah itu aku menyuruhnya pergi dan balik lagi ke pos jagaku. Sedangkan penata gaya ini mengatakan, Oh, 20 menit lalu aku masih di toilet. Harusnya aku nggak makan seafood sih pas sarapan tadi. apa kamu bisa ngebantu Aldi untuk nemuin pembohongnya?
Satpam ini ngakunya sih dia beli minuman 30 menit yang lalu, tapi minumannya kok masih panas? Akhirnya Aldi sampai di acara Fashion Week. Di hotel, dia menginap bareng Budi. Tapi saat ngelirik ke koper Budi, dia langsung nemu 3 keanehan. Apa kamu juga bisa ngeliat? Ngapain dia pakai krim cukur segala kalau udah bawa pisau cukur listrik? Judul bukunya kebalik tuh, dan kaos kaki ini cuma 1. Aldi datang ke pesta mewah yang dihadiri para artis. 4 cowok ini lagi ngajakin dia ngobrol. Mereka tahu Aldi lahir di Australia. Makanya mereka mulai berbasa-basi, nyeritain kisah mereka dan nunjukin foto. Johnny bilang, Aku nggak sabar pengen pergi ke Australia bulan ini. Petra bilang, Aku kerja di travel photographer. Bulan lalu aku sempat motret kanguru di Arizona. Wisnu membalas, Duitku nggak cukup untuk liburan ke luar negeri. Lalu Oliver bilang, Aku terlibat dalam proyek pelestarian koala di Australia. Siapa yang berbohong? Petra, kanguru cuma hidup di Australia. Saat berjalan pulang, Aldi ingat ponselnya ketinggalan di tempat pesta. Dia langsung balik dan menanyai 3 orang yang ada di sana. Pelayan bilang, aku nggak lihat apa-apa karena sibuk ngurusin pesanan. Petugas kebersihan mengatakan, kayaknya aku lihat ponselmu di sofa, tapi pas aku cek lagi, ponsel itu udah hilang. Dan si manajer bilang, Gak ada ponsel di pos barang hilang kami. Siapa yang ngambil ponsel Aldi? Pelayan ini, dia ngumpetin casing ponsel Aldi di balik sepatunya. Keesokan harinya Aldi mampir ke gym, tapi dia malah ketakutan saat ngelihat sekeliling. Emangnya kenapa sih? Cewek ini nggak berasal dari bumi, masa perutnya bisa transparan? Akhirnya, Aldi bisa beli apartemen sendiri setelah ngumpulin uang. Dia menyimpan semua dokumen dan uangnya di dalam brankas yang ditaruh di kamar tidur. Tapi masalahnya, dia nggak bisa ngebuka brankasnya sendiri. Di situ ada sejumlah kode, tapi dia nggak tahu kode mana yang paling tepat. Apa kamu bisa bantuin dia nyari kodenya? Tombol-tombol ini pasti sering dipencet deh, tapi cuma kombinasi ketiga yang berisi semua angka tadi. Aldi lagi liburan ke rumah neneknya yang berada di desa. Kebetulan di sana dia ketemu Dani, teman SD-nya. Mereka udah lama nggak ngobrol bareng, dan Dani mulai pamer begini nih. Sekarang aku jadi YouTuber terkenal loh. Videoku aja bisa nembus jutaan views. Dia ngeliatin video dari channelnya ke arah Aldi, tapi Aldi langsung tahu kalau Dani cuma bohong. Kok bisa gitu? Selisih like dan views-nya terlalu banyak tuh. Mana mungkin? Dani pasti cuma pakai screenshot video, lalu ngedit angkanya.